誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Awalnya, Oji-san mau kembali menceritakan mengenai spoiler tambahan atau bocoran tambahan dari chapter 246 yang akan terbit secara resmi besok malam. Namun ternyata tidak banyak info tambahan yang bisa kami sampaikan kali ini. Dan sebagian besar ceritanya sama saja dengan bocoran yang ada pada video sebelumnya. Nah, daripada hanya mengandalkan bocoran dari Mina dan membacakan ulang semua karya yang telah dia buat dalam bahasa Indonesia, lebih baik kali ini kita bahas satu poin bocoran tambahan saja, ditambah beberapa hal lain yang tidak kalah menariknya. Yaitu mengenai penjelasan kekuatan baru dari Hanagaki Takemichi. Apakah Takemichi hanya beruntung dan Kakucho sengaja mengalah? Atau pada dasarnya Takemichi benar-benar kuat? So, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua hal tersebut, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Di awal video ini, kita langsung bahas satu poin bocoran tambahan dari chapter 246. Yaitu mengenai kebangkitan dari Kakucho pada perang besar antara geng Kanto Manji melawan geng Tokyo Manji generasi kedua. Seperti yang sudah Oji-san sampaikan di video kemarin, bahwa dalam chapter 246, Kakucho sama sekali tidak terlihat terluka parah. Dan juga sama sekali tidak pingsan akibat terkena serangan dari Takemichi. Yang Kakucho lakukan hanyalah berdiam diri saja tanpa mencoba bangkit sedikit pun. Maiki yang kesal dengan tingkah Kakucho pun akhirnya menghampiri Kakucho dan langsung berkata sesuatu hal yang sangat mengagetkan kepada Kakucho. Dengan tenang Maiki berkata, "Apakah orang itu mati hanya demi menyelamatkan orang cacat sepertimu?" Ada yang tahu siapa orang yang dimaksud oleh Maiki? Ya, benar banget. Orang itu adalah Izana Kurokawa. Mendengar perkataan Maiki barusan, tentu saja Kakucho pun terkejut dan terlihat sangat emosi. Dengan cepat Kakucho pun langsung berdiri dan menjawab perkataan Maiki barusan. "Apa yang kau ketahui, Maiki?" Tanpa menunggu Maiki menjawab, Kakucho pun langsung berlari menuju medan tempur untuk melanjutkan pertarungan mereka yang sempat tertunda. Dengan cepat Kakucho pun langsung menghajar Chifuyu, Smiley, dan juga Angry, hingga ketiganya pun terpental sangat jauh sekali. Setelah mengalahkan ketiga orang itu, Kakucho pun akhirnya tiba di hadapan Takemichi. Dengan senyuman di wajahnya, Kakucho pun kemudian berkata kepada Takemichi, "Sekarang aku ingat semuanya. Kau adalah Takemichi yang aku kenal saat aku kecil dulu." Tidak hanya sampai di situ, Kakucho pun dengan penuh semangat kembali melanjutkan perkataannya. "Selamat datang kembali pahlawan." Wow, menarik banget bukan? Ternyata dengan sekejap Kakucho mampu membalikan keadaan dan langsung menghajar Chifuyu, Angry, serta Smiley. Nah, berdasarkan satu poin bocoran tambahan ini, Oji-san pun menjadi sangat tertarik sekali untuk membahas sebuah hal yang tidak kalah serunya, yaitu mengenai kekuatan Hanagaki Takemichi. Karena jelas sekali jika pada chapter minggu depan, Kakucho akan melanjutkan duel satu lawan satunya melawan Hanagaki Takemichi. Kita mulai dari yang pertama. Walaupun pada chapter 245, kita diberikan sebuah cerita flashback atau kisah masa lalu dari Hanagaki Takemichi. Namun sayangnya, semua informasi yang ada pada flashback di chapter tersebut hanya berisi sebagian kecil ingatan Takemichi, bukan keseluruhannya. Serta belum bisa menjawab sebuah pertanyaan terbesar, dan juga misteri terbesar yang ada di manga Baku Hantam ini, yaitu siapa sebenarnya Hanagaki Takemichi. Semua hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat para fans dari manga Baku Hantam ini menjadi terbelah. Yang satu menganggap Takemichi hanya beruntung dan mendapat plot armor, dan yang satunya menganggap jika memang pada dasarnya Takemichi benar-benar kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami pun akan membreakdown semua pertanyaan tersebut dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, bisa kita lihat dari judul chapter 245 kemarin, yaitu Grow Up To, yang artinya bertumbuh atau berkembang. Yang awalnya hanya berandalan lemah dan cengeng, kini berkembang menjadi berandalan yang kuat dan tangguh, baik secara mental ataupun secara fisik. Dari judulnya saja harusnya tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa memang saat ini sudah waktunya bagi Ken Wakui untuk menunjukkan perkembangan karakter dan perkembangan kekuatan dari Hanagaki Takemichi. Apalagi dalam beberapa bulan lagi manga ini akan tamat. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa manga Tokyo Revengers ini merupakan manga yang memiliki genre shonen, bukan seinen. Jadi bukan sebuah hal yang mengherankan jika di akhir manga ini Takemichi mendapatkan perlakuan khusus sebagai tokoh utama dari manga ini.
Dan akhirnya di-upgrade menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Layaknya pada karakter utama di manga bergenre shounen lainnya. Kedua, kekuatan yang ditunjukkan oleh Takemichi ini tidak muncul secara kebetulan ataupun tiba-tiba. Walaupun kita tidak pernah diperlihatkan proses latihan bertarung dari Takemichi, namun clue atau petunjuk mengenai kekuatan sejati dari Hanagaki Takemichi sudah berkali-kali ditunjukkan di dalam manga ini. Contohnya pada saat melawan Kiyomasa. Tanpa perlu latihan dia mampu mengalahkan dan membuat Kiyomasa pingsan dengan menggunakan teknik RNC. Padahal sebelumnya tangannya sudah terluka parah akibat tusukan pisau Kiyomasa. Selanjutnya ketika berduel 1 lawan 1 melawan Taiju Shiba. Ketika semua teman-temannya seperti Chifuyu, Hakai, dan juga Mitsuya terpental dan tidak sanggup berdiri lagi akibat terkena pukulan serta serangan dari Taiju Shiba, Takemichi justru sebaliknya. Tidak peduli seberapa banyak dan seberapa keras pukulan Taiju mendarat di wajahnya, Takemichi sama sekali tidak pernah menyerah dan mampu terus bangkit berkali-kali. Tentu saja hal tersebut tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang normal lainnya. Dan jika memang Takemichi lemah, tentu saja dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi setelah dihajar oleh Taiju. Hebatnya lagi, ketika pada akhirnya Takemichi berhasil mendaratkan 1 pukulan keras ke arah wajah Taiju, dia pun mampu membuat Taiju Shiba tumbang dan berlutut di hadapannya. Padahal Mitsuya saja tidak mampu melakukan itu semua. Hal yang sama terjadi pada arc Tenjiku. Sebelum bertarung melawan Kisaki, Takemichi sudah lebih dulu bertarung menghadapi Izana dan juga Kakucho. Namun tidak peduli seberapa keras Takemichi dijatuhkan, dia sama sekali tidak pernah menyerah dan tidak mau mengalah. Bahkan setelah kakinya ditembak oleh Kisaki, Takemichi pun masih mampu berlari mengejar Kisaki Teta. Nah, kalau masih kurang, coba lihat panel ini. Di momen ini terlihat dengan jelas bahwa Kisaki sempat menghantam kepala Takemichi menggunakan batu bata. Ingat ya, ini batu bata bukan busa. Padahal sebelum perang ini dimulai, Mitsuya juga pernah mengalami hal yang sama. Kepalanya sama-sama dipukul menggunakan batu bata oleh Ran Haitani. Akibatnya, Mitsuya pun harus terbaring di aspal dan menanggung kekalahannya. Namun, Takemichi justru sebaliknya. Walaupun tubuhnya sudah babak belur setelah dihajar Kakucho dan Izana, kakinya bolong ditembak Kisaki, dan kepalanya dihantam menggunakan batu bata, namun Takemichi sama sekali tidak terkalahkan. Dan dia pun masih terus mengejar dan bertarung secara langsung melawan Kisaki Teta. Kemudian yang terakhir tentu saja bisa kita lihat dari arc Bonten dan juga arc Perang Tiga Dewa. Di mana pada masa depan Bonten, Maiki sudah pernah menembak dada Takemichi sebanyak 3 kali. Namun nyatanya Takemichi masih sanggup berdiri dan juga berlari untuk menangkap Sano Manjiro yang pada saat itu mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Sedangkan pada Perang Tiga Dewa, Takemichi mampu bertahan ketika menerima pukulan bertubi-tubi dari Maiki. Padahal di saat yang bersamaan Terano harus mati terbunuh karena dihajar oleh Maiki. Dari semua hal tersebut sudah jelas kan? Jika pada dasarnya Takemichi memang sudah kuat, yang dia butuhkan saat ini hanyalah mengingat kembali tentang siapakah jati dirinya yang asli. Hal ini sudah dibuktikan secara langsung pada chapter 245 dan bocoran chapter 246. Di mana ketika Takemichi berhasil mendapatkan kembali sebagian ingatannya yang hilang, perlahan-lahan kekuatannya pun kembali. Dan hanya dengan 1 pukulan saja, Takemichi mampu membuat Kakucho terpental sangat jauh sekali. Kekuatan yang dimiliki Takemichi ini sebenarnya sudah berkali-kali dikonfirmasi oleh Sano Manjiro alias Maiki. Hampir di setiap garis waktu dan juga di setiap akhir pertempuran, Maiki selalu berkata hal yang sama kepada Takemichi, yaitu, "Kau jauh lebih kuat dariku," atau "Kau adalah orang yang kuat." Oh iya, sebelum membahas lebih jauh, Oji-san ingatkan dulu ya, bahwa walaupun Takemichi dibuat menjadi kuat dan juga overpower, namun ini sama sekali tidak berarti jika Takemichi bisa memenangkan pertarungan terakhir ini dengan mudah. Karena memang dalam berkelahi atau pertarungan kuat saja tidak cukup. Faktor lain seperti kemampuan bertarung dan juga pengalaman atau jam terbang tentu saja menjadi pertimbangan tersendiri. Berdasarkan semua pembahasan di atas, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Takemichi menang melawan Kakucho karena beruntung atau kebetulan? Dan apakah Kakucho hanya mengalah? Jawaban dari Oji-san adalah tidak. Takemichi bisa menang karena memang pada chapter 245, dia berhasil mendapatkan sebagian ingatan yang hilang dan berhasil mengeluarkan potensi kekuatan miliknya yang terpendam.
Tidak mungkin Kakucho pura-pura mengalah. Karena di pertempuran ini justru Kakucho lah orang yang paling bersemangat untuk membalas Takemichi dan mengalahkan Takemichi. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa sedikit menjelaskan mengenai sebagian besar isi cerita yang ada pada bocoran chapter 246. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.